Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas silabus lagi. Silabus yang kita bahas yaitu tentang mata kuliah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Oke teman-teman, pada umumnya mata kuliah ini kita dapatkan setelah kita sudah menempuh teknologi formulasi. Ya, entah itu teknologi formulasi sediaan padat, semi solid cair, dan juga steril. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu atau sudah pernah mengikuti atau mengampu mata kuliah CPOB ya. Ya, mata kuliah ini sangat krusial untuk kalian yang akan melanjutkan mungkin ke industri obat atau industri obat tradisional ya, atau kosmetika, karena mata kuliah ini bisa kalian gunakan sebagai dasar pengetahuan dan ilmu untuk menempuh di farmasi khususnya industri ya teman-teman. Oke, selain itu juga bagi kalian yang belum menempuh mata kuliah ini, saya harap video kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian tentang mata kuliah CPOB. Bagi kalian yang belum melanjutkan ke perkuliahan jurusan farmasi atau kalian mempunyai cita-cita atau ingin melanjutkan studi ke perkuliahan jurusan kefarmasian, saya harap dengan video ini kalian bisa mendapatkan gambaran dan juga mengenalkan kepada kalian bahwa di jurusan farmasi itu tidak melulu soal kimia dan resep, tapi juga ada tentang teknologi formulasi dan juga industri ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya, like kalau kalian suka dengan video ini, lalu juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Oke, mari kita lihat apa saja yang ada di silabus mata kuliah CPOB. Yang pertama kita masuk ke deskripsi singkat mata kuliah. Deskripsi singkat mata kuliah ini secara keseluruhan dalam mata kuliah ini akan membahas mengenai CPOB, yaitu atau cara pembuatan obat yang baik dalam sediaan farmasi yang meliputi 12 aspek. 12 aspek itu tercantum dalam dokumen CPOB yang setidaknya nanti berisi ada materi hakikat CPOB, lalu aspek umum CPOB, produksi dan pengawasan mutu, lalu juga ada program stabilitas dan analisis sediaan, penanganan keluhan terhadap produk, inspeksi diri dan audit mutu, dokumentasi dan kualifikasi serta validasi proses. Oh ya, untuk mata kuliah CPOB ini tentunya kalian sebelum mengikuti perkuliahan mata kuliah CPOB, kalian sudah harus mendownload ya, kalian bisa coba download atau cari buku fisiknya ya tentang dokumen CPOB, pedoman CPOB yang paling terbaru adalah tahun 2002 ya, yang paling terbaru adalah 2018. Lalu kita lanjut ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah CPOB ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan aspek CPOB dalam produksi obat. Oke teman-teman, jadi dalam mata kuliah CPOB ini kita dituntut tidak hanya bisa memahami ya,
tetapi juga bisa mengaplikasikan. Ya, sebetulnya untuk mengaplikasikan CPOB ini tidak menunggu kita masuk ke atau bergabung dengan industri farmasi dulu ya, tetapi mungkin dalam praktikum sehari-hari, praktikum kefarmasian ya, nanti kita juga menggunakan atau mengikuti CPOB teman-teman. Lalu materi yang ada dalam perkuliahan CPOB ini, yang pertama ada industri farmasi dan hakikat CPOB. Yang kedua ada aspek manajemen mutu dan personalia CPOB. Yang ketiga ada bangunan dan sarana penunjang dalam CPOB. Lalu yang keempat ada peralatan dalam CPOB. Yang kelima program sanitasi dan hygiene dalam CPOB. Lalu yang keenam ada produksi dalam CPOB. Yang ketujuh ada pengawasan mutu dalam CPOB. Yang kedelapan inspeksi diri dan audit mutu dalam CPOB. Yang kesembilan ada penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan produk kembali. Lalu yang ke-10 dokumentasi dalam CPOB. Yang ke-11 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta yang ke-12 adalah kualifikasi dan validasi. Oke teman-teman, inilah materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah CPOB. Oh ya, biasanya mata kuliah CPOB ini ditaruh di sekitar semester berapa ya, semester 6 ya, kurang lebih di semester 6 ataupun 7, atau mungkin ada yang di semester 5 ya, tapi pada umumnya nanti di semester 6 teman-teman. Ya, karena materi CPOB ini nanti bisa digunakan sebagai dasar kalau kita mau melakukan mungkin PKL atau kuliah kerja lapangan di industri farmasi. Lalu biasanya diberikan dalam 2 SKS ya teman-teman. Dan materinya kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti kalian yang di tempat lain ya, di institusi lain mungkin akan mendapatkan mata kuliah CPOB dengan materi yang agak berbeda, tetapi saya yakin apa yang akan diajarkan atau materinya kurang lebih sama seperti ini ya teman-teman. Oke, mari kita lihat materinya satu persatu. Yang pertama ada industri farmasi dan hakikat CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan industri farmasi dan hakikat CPOB. Materi pembelajarannya ada definisi CPOB, sejarah CPOB, dan persyaratan dasar CPOB. Ya, di pertemuan awal ini pasti tentunya masih pendahuluan ya teman-teman. Nanti akan membahas pendahuluan tentang CPOB dan juga industri farmasi. Lalu yang kedua ada aspek manajemen mutu dan personalia CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan aspek manajemen mutu dan personalia CPOB. Untuk materi pembelajarannya, nanti manajemen mutu ada prinsip dari manajemen mutu, lalu ada pemastian mutu dan pengkajian mutu produk, serta manajemen resiko mutu. Lalu kalau untuk bagian personalianya nanti yang kalian pelajari yaitu yang pertama ada prinsip personalia, lalu yang kedua ada organisasi, kualifikasi dan tanggung jawab, serta yang nomor 3 ada pelatihan. Lalu selanjutnya ada bangunan dan sarana penunjang dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan bangunan dan sarana penunjang dalam CPOB. Untuk materi pembelajarannya ada aspek umum bangunan dan fasilitas, lalu ada prinsip dari bangunan dan sarana penunjang. Lalu yang ketiga ada pembagian zona dalam industri, dan yang keempat ada sarana penunjang. Nah, nanti di materi ini kurang lebih kalian akan mengetahui bagaimana sih denah dari industri yang baik, yang betul gitu ya. Lalu juga ada pembagian zona dalam industri, nanti kita kenal ada 4 zona ya, ada black area, gray area, white area, dan area steril gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada peralatan dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan,
yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peralatan dalam CPOB. Materi pembelajarannya yang pertama ada prinsip peralatan dalam CPOB, lalu desain dan konstruksi, yang ketiga pemasangan dan penempatan, dan yang keempat adalah perawatan. Lalu yang selanjutnya kita mempelajari program sanitasi dan hygiene dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok capaian pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan program sanitasi dan hygiene dalam CPOB. Materi pembelajarannya yaitu ada prinsip program sanitasi dan hygiene, lalu ada hygiene perorangan, sanitasi dan fasilitas, pembersihan, serta validasi prosedur pembersihan dan sanitasi. Lalu selanjutnya ada produksi dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembahasan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan produksi dalam CPOB yang menyangkut materi pembelajaran. Yang pertama ada prinsip produksi dalam CPOB, yang kedua validasi proses, yang ketiga ada sistem penomoran batch atau lot, yang keempat tahap-tahap proses produksi sediaan pada cair, krim, dan salep. Lalu yang selanjutnya ada EPC, IPC atau in progress control. Lalu yang ketujuh ada bahan produk yang dipulihkan. Ya, cukup riskan atau beresiko ya teman-teman menyebutkan kepanjangan dari IPC atau IPC. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan mutu dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok capaian pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan mutu dalam CPOB. Yang kalian pelajari pada pertemuan ini yaitu ada prinsip pengawasan mutu dalam CPOB, lalu yang kedua ada ketentuan pengawasan mutu laboratorium pengujian, yang ketiga proses pengambilan sampel, dan yang keempat pengawasan terhadap bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Selanjutnya ada inspeksi diri dan audit mutu dalam CPOB. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan inspeksi diri dan audit mutu dalam CPOB. Lalu materi pembelajaran yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama ada prinsip inspeksi diri dan audit mutu dalam CPOB. Lalu yang kedua ada audit mutu, dan yang ketiga audit dan persetujuan pemasok. Lalu selanjutnya ada penanganan keluhan produk terhadap produk dan penarikan produk kembali. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan produk kembali. Materi pembelajarannya yang pertama yang kalian pelajari yaitu prinsip, yang kedua ada keluhan, dan yang ketiga ada penarikan produk kembali. Selanjutnya ada subpokok capaian pembelajaran tentang dokumentasi dalam CPOB, di mana kemampuan akhirnya mahasiswa mampu menjelaskan dokumentasi dalam CPOB. Lalu yang kalian pelajari pada subpokok capaian pembelajaran ini yaitu yang pertama penjabaran umum tentang dokumentasi dalam CPOB, lalu yang kedua dokumen-dokumen yang diperlukan, yang ketiga ada dokumen produksi induk atau DPI, yang keempat ada dokumen prosedur pengolahan induk atau kita sebut nantinya PPI ya. Lalu ada dokumen prosedur pengolahan induk dan pengemasan induk, lalu ada dokumen catatan pengolahan batch dan dokumen catatan pengemasan batch. Selanjutnya ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok capaian pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Untuk materi pembelajaran yang kalian pelajari pada pertemuan ini yaitu prinsip pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, lalu ada penjabaran umum, pemberian kontrak, dan yang terakhir ada kontrak. Lalu ya yang paling terakhir pada mata kuliah ini yaitu ada subpokok capaian pembelajaran tentang kualifikasi dan validasi, di mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kualifikasi dan validasi. Yang akan kalian pelajari pada pertemuan ini yaitu yang pertama ada prinsip kualifikasi dan validasi, lalu ada perencanaan validasi, dokumentasi tentang validasi, dan yang keempat validasi metode analisis. Oke, itu teman-teman kira-kira materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah CPOB.
Bagi kalian yang sudah melihat video ini, kalian sudah bisa mulai mencicil start awal ya. Ya, ada seperti tadi dengan cara kalian download dulu dokumen dari CPOB ya, yang tahun 2018. Lalu juga kalian bisa download juga ada peraturan BPOM tentang CPOB yang tahun 2012. Setelah itu kalian sudah dapat gambaran tentang materi yang akan kalian pelajari di sini. Tentunya nanti kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, saya harap dengan kalian sudah mengenal terlebih dahulu, tentunya akan lebih mudah untuk mempelajarinya dan juga mendapatkan nilai yang maksimal ya teman-teman. Untuk daftar pustakanya, selain kedua tadi yang saya sebutkan, kalian juga bisa menambahkan beberapa buku ya atau sumber. Contohnya ada dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2013. Lalu kalian juga bisa download atau mencari ya tentang dokumen petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB jilid 1 tahun 2012 dan jilid 2 tahun 2014. Lalu juga sebagai daftar acuan pendukung ya, ada juga punyanya buku Kurniawan dan teman-teman ya, Dadang Wahyu dan Tengku Nanda Saifullah Sulaiman. Salam kepada Pak Tengku Nanda Sulaiman ya. Ada bukunya Teknologi Sediaan Farmasi tahun 2012 dan juga ada buku punyanya Priambodo B tahun 2007, judulnya Manajemen Farmasi Industri. Ya, selain yang saya sebutkan di sini, kalian juga bisa mencari referensi atau daftar pustaka lainnya ya sebagai acuan kalian untuk menempuh mata kuliah CPOB ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya sampai akhir ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Lalu juga nyalakan notifikasinya agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru ya. Like dengan video ini kalau kalian sukai, lalu juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar CPOB ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.